Nah, apakah sudah bisa dipastikan bahwa hari ini kita sudah kuat? Merasa bahwa sudah cukuplah selama ini saya ibadah. Ibadah juga tidak pernah. Shalom, berjumpa dengan saya Pendeta Yohanes Sigit. Saya akan menyampaikan pesan-pesan rohani berkaitan dengan peristiwa yang belakangan ini terjadi mengenai virus corona. Saya melihat memang saya tidak menyoroti tentang virus ini bagaimana menangani karena cukup banyak informasi yang sudah tersedia di media sosial terutama. Tetapi saya akan menyoroti dari peristiwa ini kita belajar tentang namanya masa pembatasan. Nah saudara, di masa krisis seperti ini, krisis kesehatan, sakit penyakit, maka yang terjadi adalah yang kita alami, yang kita rasakan adalah pembatasan. Pembatasan yang terjadi itu berdampak kepada aktivitas yang dibatasi, sehingga membuat jam kerja atau aktivitas sehari-hari mulai terganggu. Kemudian ini juga akan berdampak kepada aktivitas rohani. Yang kedua adalah kesulitan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Di mana-mana ada beberapa stok barang yang sudah hilang, sudah habis, diborong dan lain sebagainya. Dan kemudian pembatasan ini akan lebih menyoroti kepada aktivitas rohani kita, di mana di masa pembatasan ini bicara mengenai apakah kita sudah memiliki stok rohani ketika jam-jam ibadah mulai dibatasi, ketika jam-jam doa mulai terbatas, ketika ruang untuk ibadah bersama mulai terbatas. Dan jikalau aturan-aturan ini sudah dilaksanakan secara bersama, maka saya berpikir tentang sebuah stok atau investasi atau apa yang pernah kita lakukan selama ini, menabur hal-hal rohani, melayani, dan juga pemberian-pemberian secara rohani atau membangun hal-hal yang rohani, apakah kita lakukan sebelum waktu pembatasan ini dilakukan secara bersama. Nah saudara, orang berpikir bahwa masa pembatasan justru masa yang baik karena bisa beristirahat, termasuk bagi orang-orang yang tidak suka dengan kesetiaan untuk ibadah. Ini adalah kabar baik karena mereka bisa menunjukkan bahwa ibadah secara online atau mendengar firman secara online, doa secara online, itu adalah menjadi prinsip mereka. Tetapi perlu diketahui, saya teringat dalam Matius 25 ayat yang ke-10 mengatakan begini, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saya teringat kepada peristiwa tentang perempuan. Saya teringat kepada peristiwa 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 10 mengatakan, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, lalu pintu ditutup. Ini adalah sebuah pembatasan di mana ada saat di mana orang dibatasi, ada saat di mana orang sudah tidak lagi bisa melakukan. Kalau tabur tuai adalah taburan, di mana masa penghakiman orang tidak lagi bisa memperbaiki perbuatannya karena apa yang di depan mata adalah yang dibukakan adalah apa yang telah dilakukan selama ini. Nah, tadi mengulang kepada orang-orang yang memiliki prinsip nanti saja, toh minggu depan ada waktunya lagi, nanti saja kalau sudah tidak sibuk, nanti saja kalau sudah ada waktu, nanti saja kalau anak-anak saya sudah besar dan lain sebagainya, alasan yang merujuk kepada hari ini bukanlah hari yang terakhir. Tetapi peristiwa pembatasan-pembatasan ini membuktikan bahwa suatu saat memang peristiwa kayak seperti ini akan terjadi. Di mana hari ini kita dibatasi oleh peristiwa virus corona. Tetapi suatu kali kita akan dibatasi oleh yang namanya aturan. Kalau aturan sudah dilahirkan sebagai aturan penguasa bangsa atau seperti apa itu, maka kita tidak bisa lagi leluasa untuk melakukan apapun. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap? Saya percaya sekali ketika kesiapan itu terjadi, maka peristiwa paling menyulitkan pun Tuhan akan tolong kita. Peristiwa Nuh. Nuh adalah orang yang baik, orang yang saleh di bumi waktu itu. Ketika peristiwa bersama di mana air bah didatangkan, Nuh diselamatkan oleh Tuhan. Pada saat bangsa Israel dan Mesir akan mengalami tulah yang besar, maka khusus buat umat Tuhan yang di ambang pintunya dioleskan darah anak domba, darah domba, maka di situ yang diselamatkan.
peristiwa juga mengenai perempuan bijaksana dan perempuan yang bodoh ini. Perempuan yang bijaksana, lima-limanya diselamatkan oleh karena persiapan yang sudah matang sebelum peristiwa pintu ditutup dilakukan. Selanjutnya ada sebuah ilustrasi mengenai orang yang mendirikan rumah di atas bebatuan atau di atas pasir. Nah, orang yang secara tiba-tiba serta-merta membangun rohani secara mendadak oleh karena peristiwa ketakutan terhadap virus seperti ini digambarkan sebagai orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, mudah digerus oleh ombak, mudah roboh dan lain sebagainya. Tetapi orang yang sudah siap sedia mendirikan rumahnya di bebatuan, dia akan terlihat kuat dan memang kuat menghadapi topan badai kehidupan senantiasa. Nah, saudara sekalian, Alkitab juga mengatakan bahwa masa akhir itu adalah masa yang sukar. Masa di mana orang mementingkan diri sendiri, orang mementingkan keluarganya sendiri, dan mana orang yang memperhatikan orang lain itu tidak ada lagi nantinya. Nah, kita melihat saudara, pentingnya sekarang adalah pesan saya ketika peristiwa-peristiwa seperti ini belum terjadi. Misalnya pembatasan mengenai ruang gerak kita, pembatasan mengenai jam ibadah, mengenai bertemu dengan orang-orang lain. Ketika masa bersekutu ibadah masih ada, mari gunakan. Ketika komsel masih bisa dilakukan di rumah-rumah, mari kita hadiri. Ketika ibadah-ibadah dibuka, jam-jam doa dilakukan, mari kita berdoa bersama-sama. Sebelum waktu pembatasan itu ada. Ini waktu pembatasan bersama. Tetapi kalau waktu pembatasan di mana dilakukan secara aturan, undang-undang misalnya, di negara-negara yang tidak memperbolehkan kekristenan berkembang, itu kita sudah harus memiliki stok iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Ketika kita sudah tidak ada waktu bertemu bersama dalam jam doa, mendengar firman Tuhan, ibadah, melayani bersama, maka secara pribadi kita sudah kuat, sudah bisa dipastikan bahwa hari-hari ini kita sudah kuat. Merasa bahwa sudah cukuplah selama ini saya ibadah. Ibadah juga tidak pernah. Nah, apalagi peristiwa corona membuat dia sangat sukacita. Nah, inilah yang saya nantikan. Di mana ibadah dibatasin, saya bersyukur. Tetapi saudara, ini adalah penyesatan. Bahwa ketika ada kesempatan, mari kita bangun iman kita sungguh-sungguh. Ketika masa sukar terjadi, kita sudah kuat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.